udah full lah. Jadi ini legenda dari peta. Kemudian selain peta dan legendanya, kita juga bisa memasukkan arah peta, arah mata angin. Jadi itu salah satu komponen yang penting. Cara memasukkannya itu bisa di bagian add picture, add a new picture. Misalnya kita klik sini. Nah, di sini kita masuk ke bagian search directorize. Jadi supaya kita bisa mencari gambar untuk arah mata angin. Nah, di sini banyak gambar. Kita ambil aja contohnya yang ini untuk arah mata angin. Kemudian sama kita harus merubah ininya placementnya ke middle supaya dia lebih ke tengah gitu. Oke, kemudian udah ada arah mata angin, kita harus membuat skala barnya. Jadi kan tadi udah kita buat skalanya 1/630.000, tapi di sini kita harus membuat skala barnya. Kita masukkan, kita klik itu namanya add a new scale bar to the layout. Oke, kemudian kita masukkan. Nah, di sini nampak nih scale barnya. Nah, 630.000 itu masih dalam meter. Nah, di sini scale bar itu satuannya kilometer. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam kilometer. Jadi 630.000 meter itu kalau diubah ke kilometer jadi 6, itu masih dalam sentimeter kalau nggak salah. Itu skala itu masih dalam sentimeter, 630.000 sentimeter kita harus ubah ke kilometer menjadi 6,3 kilometer. Nah, caranya itu ini kan tadi masih dua segmen petanya. Kita bisa menambah segmen peta itu, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jadi kita coba aja ke kanan, nambahnya jadi 7. Nah, di sini nih yang jadi apa? Unitnya ini kita ubah menjadi 6,3. Jadi jelas ya skala petanya. 6,3, 12,6. Jadi setiap satu scale bar itu dia artinya 1 cm di peta itu 6,3 km di ini udah scale bar. Kemudian kita masuk ke yang namanya skala bar tapi secara verbal atau kita tulis skalanya. Sama kayak tadi kita masuk ke teks, kemudian kita ke bagian ini, kita masukin misalnya skala peta, skala petanya berapa, berarti kan 1/630 terus 30.000 kita buat di kertas apa? Di kertas A3. Nah, kenapa harus dibuat di kertas apa? Karena itu mempengaruhi, karena skala kertas itu besar kertas itu mempengaruhi skala. Nah, kemudian di fontnya bisa kita coba gedein sedikit, 12 atau lebih ke 14 coba ya. Nah, oke. Nah, udah ada arah mata angin, udah ada skala bar, udah ada skala secara verbal. Kemudian kita harus membuat yang namanya sumber peta. Jadi sumber peta ini penting karena apa? Kita harus tahu peta sebelumnya tuh kita dapatnya dari mana. Cara membuatnya itu sama, kita add text, kemudian kita coba bikin
Dan sama kita buat bikin saja sumber peta dua. Misalnya kita dapat peta ini dari mana? Misalnya kita dapat dari Dinas ESDM, atau kita dapat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kementerian SDM lah, mineral kita dapat di situ. Kalau kita dapat di website juga kita bisa buat websitenya itu di mana. Dan ini kita perbesar. Nah, ini sumber peta. Kemudian kita harus membuat logo atau logo instansi. Kita tuh membuat peta pastinya bisa siapa aja, bisa mahasiswa. Contohnya nih, kita mahasiswa kita membuat suatu peta, kita harus memasukkan kita tuh lagi berada di instansi mana, atau kita berada di universitas mana. Kita harus memasukkan logo kita tuh Unsia, jadi kita harus memasukkan logo Unsia sebagai identitas kita. Nah, logo itu kita bisa masukkan di picture, kita coba. Nah, di sini kita bisa image source, itu kita bisa cari ini dari mana gambarnya. Misalnya saya cari ini dulu gambarnya, kalau ini ada logonya. Nah, kita masukin logonya sesuai dengan sebagai identitas kita lah. Dan setelah logo kita harus membuat yang namanya nama pembuat peta. Itu kenapa? Karena itu penting sebagai identitas pembuatnya. Buat peta titik wah, karena nama saya karena kita masih mahasiswa, kita boleh masukin ini npm titik 1704. Nah, sini kita bisa masukin npm dan segala macamnya. Kita bisa ubah juga ke middle biar lebih rapi. Kita bisa besarin fontnya ke 28 mungkin, atau terlalu besar ke 22 ke 20. Nah, ke 20. Oke. Ini sudah ada beberapa hal. Jadi sebenarnya membuat peta itu tergantung kreativitas teman-teman. Saya tidak bisa membuat ke peta yang sebagus mungkin karena terbatas waktu. Yang penting saya sudah menyampaikan apa-apa saja komponen-komponen dalam membuat layout peta yang wajib kita masukkan. Saya review lagi. Yang pertama, kita harus memasukkan peta. Peta itu harus kita masukkan dengan skala yang enak dilihat mata gitu, jangan skala yang sampai angka yang sampai akhir-akhir gitu, karena itu bisa mempersulit kita dalam melakukan analisa. Nah, kemudian kita harus membuat judul peta. Kemudian kita harus memasukkan legenda peta. Kemudian untuk legenda peta tadi, apabila kan kita banyak tuh memasukkan layer-layer, tapi kita bisa memangkasnya sesuai dengan informasi yang kita butuhkan saja. Kemudian kita harus membuat arah mata angin. Kemudian kita memasukkan skala bar. Skala barnya itu kita harus sesuaikan dengan skala petanya. Kalau kita buat 630.000 itu dalam satuan cm, di skala peta ini satuannya kilometer, jadi kita harus membuatnya untuk mengkonversinya ke dalam kilometer, jadi 6,3 kilometer. Kemudian kita selain membuat skala bar, kita harus membuat skala secara verbal sehingga orang tahu, oh ini skalanya segini dengan jenis kertas ini. Kenapa jenis kertas itu harus dibuat? Karena jenis kertas itu mempengaruhi skala dari sebuah peta. Kemudian kita harus membuat sumber peta, karena itu penting, karena kita harus tahu peta sebelumnya itu seperti apa. Kemudian kita harus memasukkan identitas pembuat peta, baik itu nama atau instansinya atau
universitasnya atau perusahaannya itu kita harus buat sebagai tanggung jawab si pembuat peta dalam ketika nanti ada yang bertanya mengenai petanya. Nah, mungkin itu saja beberapa poin penting di dalam peta. Nah, setelah peta ini selesai, kita bisa exportnya itu bisa dalam PDF, bisa dalam image. Jadi kita coba export. Nah, kita export ke kemana, ke di sini. Nah, misalnya kita ekspor ke bagian desktop, peta Sibau, kemudian kita save aja, ini enggak masalah. Nah, dia masih proses. Nah, yang penting ini kalau membuat peta tuh beberapa halnya tuh seperti poin-poin tadi harus diperhatikan. Nah, untuk mempercantik juga bisa diperindah kok katanya, nggak cuma sekala kadarnya supaya enak dilihat mata. Kemudian itu sudah tersave. Kemudian ini coba kita save juga, kita keluar aja. Kemudian kita coba cari tadi petanya itu di mana. Nah, desktop ke peta Putus Sibau. Nah, nampak petanya sudah kelihatan gitu petanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video query. Kalau memang waktunya masih sempat, jadi saya buatkan. Tapi kalau memang waktunya tidak memungkinkan lagi, kalian bisa belajar dan banyak sekali video-video tentang query di YouTube, bisa pelajari aja sesuai dengan aplikasi video. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.